pasarsedekah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala Nabi Muhammadin wa ba'du. Sahabat dermawan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ada dari harta kita yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perintahkan ini disampaikan kepada mereka yang membutuhkan. Harta yang Allah titipkan itu adalah zakat namanya. Dan itu adalah milik Allah dan diserahkan kepada mereka yang mustahik. Disebutkan dalam surah 9, surah At-Taubah ayat 60, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharimin, riqab, fisabilillah, ibnu sabil. 8 golongan ini sudah Allah tentukan. Dan dari zakat yang 2,5% itu hanya 1/40 dari rezeki yang Allah titipkan. Kebayang nggak sih? Kalau kita memiliki satu kue, apalagi kalau kita dalam kondisi iftar begini, satu kue bentuknya apapun juga, apakah itu Black Forest, ataukah kue lapis, atau apapun juga. Coba kalian bagi, 1/40 segede apa sih? Jangan-jangan 1/40 itu sahabat sekalian rahmati Allah, kita bagi 4. Dari kita bagi 4 itu, kawan-kawan sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 1/4 itu coba deh, kalian bagi iris 10. Dan ketika 1/4 itu kita bagi lagi 10, jangan-jangan Anda akan ngerti 1/40 itu tipis banget, kecil aja. Artinya kayaknya nggak pantas. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala minta dari kita 1/40 atau 2,5%, kayaknya nggak pantas kalau kita kasih sama Allah yang setipis itu, yang sekecil itu. Namun inilah faridah, ketentuan yang Allah pastikan buat kita semuanya, yang Allah limpahkan rezeki, yang Allah titipkan. Ingat ya, bahwa orang-orang berzakat itu tidak semua muslimin dikasih kesempatan. Namun muslimin yang mencapai nisab, artinya orang-orang yang memiliki 85 gram emas. Kalau 1 gram itu adalah 1 juta, maknanya orang yang punya saldo 85 juta ke atas, dia baru diberikan kesempatan ibadah oleh Allah menunaikan zakat. Dan orang yang di bawah itu, mereka tidak punya kesempatan melakukan zakat. Ya, mereka bisa infak, mereka bisa sedekah, tapi Allah muliakan orang-orang yang diberikan harta, mereka mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena Allah tahu Anda layak mengerjakan ibadah mulia ini bernama zakat. Hanya orang-orang tertentu yang Allah kasih kemuliaan untuk melakukan ibadah harta ini. Karena itu, kalau kita sudah sadari, satu, Allah prioritaskan kita untuk melakukan ibadah yang bernama zakat. Terus yang kedua, ketika Anda sadari bahwa yang Allah minta hanya sebagian kecil, 1/40, yang artinya, 1/40, terus kita masih pelit, kita tidak masih mau berbagi, itu namanya pelit kebangetan. Karena itu sahabat dermawan, gak pantas bagi kita ketika Allah yang maha pemurah, Allah yang maha memberi rezeki, memberikan segala-gala kepada kita, terus kita pelit deh, gak mau berbagi kepada sesama. Dan ini yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ketika Allah kasih mereka amwal, harta, mereka tahu ada hak saudara-saudara mereka, lis-sa'ili, yang mau meminta dari mereka, wal mahrum, dan juga ada hak bagi saudara-saudara yang enggan mau meminta karena mereka masih punya martabat, mereka masih punya harga diri. Kita nih yang 2,5%, kalau Anda diberikan harta 100 miliar oleh Allah Subhanahu wa taala, 2,5 miliarnya kita bawain ke siapa? Kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan 8 golongan tadi. Apakah mereka fakir? Apakah mereka miskin? Apakah mereka ibnu sabil? Apakah mereka orang yang berhutang? Bawain, jaga kehormatan mereka. Kenapa? Kalau misalnya kita berikan dari harta yang memang sudah bukan milik kita lagi, lalu kita berikan kepada mereka, atau kita titipkan kepada aksi cepat tanggap, global zakat, mereka kemudian membuat program-program yang menjadikan para mustahik menjadi produktif. Apakah bentuknya menjadi sawah produktif? Apakah bentuknya menjadi toko-toko sembako dan lain-lainnya, dan usaha-usaha produktif lainnya buat orang-orang mustahik, makin tercipta
akan kita lihat di mana-mana. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi keseimbangan secara ekonomi dan ekonominya akan melejit luar biasa dahsyat. Lihat firman Allah dalam surat 30, surat Ar-Rum. Surat 30, surah Ar-Rum ayat 39. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakah turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Sistem ekonomi yang kalian banggakan berbasiskan riba. Kalian mengira dengan sistem ekonomi ribawi ini akan menumbuh kembangkan harta manusia? Jaminan Allah, fala yarbu indallah, enggak mungkin dia bakal berkembang. Wa ma ataitum min zakah turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Namun sistem ekonomi berbasiskan zakat yang kalian bagi dari harta-harta orang yang berpunya dikembalikan kepada para mustahik, lalu para mustahik ini berdaya, kita niatkan untuk mencari ridha Allah, faulaika humul mud'ifun, itu yang akan berlipat ganda secara cepat. Lihat jaminan Allah, berbasiskan zakat, mencari ridha Allah, ekonomi akan berlipat ganda secara cepat. Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, beliau diangkat oleh Rasulullah menjadi gubernur Yaman. Lalu kemudian ikhwatal iman rahmati Allah, tidak lama setelah beliau diutus sebagai gubernur Yaman, Rasulullah SAW wafat, diganti dengan khalifah pertama Abu Bakar. Dan Abu Bakar tidak lama, 2-3 tahun menjabat dan Abu Bakar wafat. Lalu diganti lagi dengan khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah tahun pertama di Madinah, Mu'az bin Jabal datang dari Yaman membawa 1/3 harta zakat orang Yaman. Lalu Umar marah. Umar menghardik Mu'az sambil mengatakan, "Hei Mu'az, tidak mengertikah engkau bahwa zakat itu tidak boleh dipindah ke negeri yang lain? Zakatnya orang Yaman bagikan kepada mustahik orang Yaman. Kenapa kau bawa ke Madinah?" Lalu Mu'az mengatakan, "Wahai khalifah, 2/3-nya sudah aku bagikan. Dan aku tidak dapat di satu mustahik pun dari harta yang masih tersisa ini. Maka aku kembalikan ke pusat untuk didistribusikan kepada negeri-negeri yang masih memerlukan." Mendapatkan penjelasan Mu'az itu, maka akhirnya Khalifah Umar menerimanya. Itu tahun pertama. Khalifah menjabat. Tahun kedua, tahu apa yang terjadi? Hotel Iman, Mu'az bin Jabal membawa setengah dari zakatnya orang-orang Yaman ke Madinah karena nyaris selesai dengan setengah zakat pertama. Lalu diterima. Tahu itu yang terjadi? Di tahun ketiga, Mu'az bin Jabal membawa seluruh harta zakat orang-orang Yaman, dibawa ke Madinah. Dan mengertilah Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Muslimin saat itu, bahwa sungguh ekonomi berbasiskan zakat amat cepat melipat gandakan perekonomian dan mengentaskan semua masalah kemustahikan. Apakah itu fakir? Apakah itu miskin? Apakah itu gharimin? Apakah itu mu'allaf? Semuanya selesai dalam waktu yang cepat. Karena itu yang rahmati Allah, terbayangkan kalau potensi zakat, kita semua di Indonesia ini sadar mengeluarkan yang sebagian kecil yang rasanya nggak pantas kita kembalikan kepada Allah dari anugerah 100%. Lalu dengan 2,5% itu terjadi percepatan ekonomi. Suatu saat nanti saya yakin kita tidak akan pernah melihat lagi ada pengemis, ada orang gembel, ada orang tunawisma, ada peminta-minta. Tidak akan kita dapati lagi. Andai kita semua yakin bahwa zakat sungguh akan menciptakan peradaban. Dia akan menciptakan kestabilan. Dia akan menciptakan harmoni yang indah luar biasa. Yuk, jangan pelit. 2,5% itu bukan milik kita. Kita kembalikan kepada Allah. Tunaikan zakat kita. Di global zakat dari aksi cepat tanggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.